all back gain all the legs. So kenapa nggak buy sih? Biarpun kita semalam analisa, kita bilang ini akan menjadi good spot untuk buy, dan habis ini rebound cukup jauh. Nggak jauh sih, baru berapa poin. Kelihatan jauh gara-gara ini 5 minutes, oke? Kenapa nggak buy? Kenapa kita bisa analisa this is the end of the wave, and then kenapa saya nggak mau catch lalu buy? Coba kita lihat ini ya. Saya jelaskan secara detail. Selain bukan trade corrections, betul, jangan trade koreksi, market bukan punya mamaku atau apa segala macam, benar, tapi detailnya seperti ini. Coba kalian lihat, kalau ini kita anggap ini 1, 2, 3, 4, 5, 1-nya di sini dan 2-nya di sini, lalu saya tarik extension dari low, oke, low to high kedua untuk ngitung, maka potensi untuk wave kelimanya adalah kita bisa buy sampai 18.13, oke. Artinya setelah di sini akan next retracement, dan we need to wait again, oke, karena ini adalah retracement, and Anda tahu maksimum kita bisa buy adalah di area yang kita mau enter sell limit, di area 1822 sampai 1830 kan, di sini. Di sini. So we can only buy this much. Kita bisa beli sampai sini mentok, mungkin sampai sini. That's all. Dan ini koreksi nggak ada yang tahu. Dia bisa koreksi pendek di sini selama 5 wave valid, atau dia bisa koreksi sini, bakal sini, atau membentuk flat. I don't know, right? But for sure, yang pasti adalah kalau mengikuti fondasinya dari Fibonacci retracement dan Elliott wave kombinasi, kita mengincar untuk pelor pertama di sini, oke, atau di sini, dan invalidasi di level ini. Gampang kan? Nah, untuk sell, wait rain. Nah, kalau untuk sell, lihat ya, tadi kalau buy maksimal cuma enter segini, oke. After that, sementara untuk sell, dengan kita enter di sini, invalidasi di sini, risk dan rewardnya, that's kita incar itu 1698 gitu. See, delete this one first. Okay, nah 1698, can you imagine that? Kenapa saya nggak buy? Benar nggak sih? Kita buy memperjuangkan yang ini. Nah kalau ini kita udah buy, lalu kita kira, oh saya mau target 1830 deh. Sampai 1822 belum TP, saya mungkin ketiduran, nggak geser apa, lalu ketarik. Memang kalau misalnya argumentasinya, ya bro kan pernah bilang kalau buy itu lebih enak, artinya satu hari pasti naik. Ya benar. Kalau saya dalam skenario long, skenario bullish, saya akan lakukan seperti itu. Tapi kalau saya udah tahu dia mau turun, lalu saya nahan posisi buy untuk keseret, itu kan nggak wise kan, nggak bijak. Kalau bahasa Indonesia dalam buku besar Kamus Bahasa Indonesia itu goblok. Oke, jadi buat apa kan gitu. Memang ini potensi, saya masih extremely bullish. Saya dibilang kemarin saya extremely bullish. Ini turun ke sini pun ini masih bull. Ini masih fase koreksi. Ini semua fase koreksi dari sini sampai sini, semuanya fase koreksi, oke. Tapi ya alasannya kenapa saya enggak buy untuk sekarang adalah truncation. Kemarin ada apa namanya, inflection point, oke, beberapa counting overlap, dan ya kita punya rencana benar untuk downside. Kita nggak ambil counting yang ke atas karena banyak 1-2-nya mencurigakan. Dan sekarang kenapa saya nggak mau buy? Ini pertahanan pertama udah jebol, dan maybe some retracement saya mau sell, tinggal dihitung dulu retracementnya kemana. Nah ini untuk alat bantu kita untuk ngitung retracementnya kemana. Ini 1, 2, 3, 4, 5, this is menjadi 1, 2. Oke, nah karena ini subwave, ini bisa dikombine. Ini jadi 1, ini 2, nanti tarik jadi 3, jadi 4, akhirnya menjadi 5, kita bisa ngitung gitu loh. Jadi kalau udah ada ini, udah gampang ngitungnya. Ada 1, 2, 1, 2-nya kita bisa gampang ngitungnya. Kira-kira mentoknya di mana. Oke, jadi itu salah satu alasan yang detail. Semoga bisa paham, dan ini bagian dari trading psychology, supaya nggak sembarang masuk market. Kalau market yang nggak jelas, it's okay. Jadi bagi Anda yang mau buy, you need to invalidate yourself di bawah level ini. Kalau Anda mau tahan floating dan segala macam, lotnya besar, Anda nggak sempat
take profit di atas itu sangat bahaya sekali karena bisa tergerus minimal 100 poin ke bawah. Sayang kan? Ya sayang. Bisa jadi profit. I mean, kalau plannya sudah kelihatan, kita itu ya sayang menurut saya, tapi it's up to you. Alright, that's all. Semoga bermanfaat.